Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rahel Deborah Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23049. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 4 dari mata kuliah Pemodelan dan Simulasi mengenai topik Modeling with Modifiers. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang model dan with modifiers, lalu menjelaskan apa saja objek yang setelah saya buat di eh, exercise praktikum 4 ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke topiknya. Nah, jadi dasar Blender yang menjadi tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa telah memahami penggunaan dasar Blender sebagai aplikasi pemodelan 3D yang powerful dan fleksibel. Mereka mampu menavigasi antar muka, menggunakan objek primitif serta memahami konsep mesh, vertex, edge, dan face. Penguasaan ini menjadi pondasi penting untuk memahami dan memanfaatkan fitur lanjutan seperti modifiers dalam proses modeling. Nah, apa sih itu modifiers? Jadi modifiers itu di Blender adalah alat non-destruktif yang memungkinkan perubahan bentuk objek tanpa mengubah struktur mesh aslinya secara langsung. Jadi fitur ini sangat bermanfaat dalam mempercepat alur kerja modeling, memungkinkan proses pengeditan yang fleksibel dan efisien dengan menggunakan modifiers. Jadi, Mas itu dapat menghasilkan model yang kompleks dan profesional tanpa harus membangun semuanya secara manual. Nah, jadi tujuannya itu si penggunaan modifiers bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam modeling, mengurangi pekerjaan manual, dan memberikan fleksibilitas dalam proses revisi. Modifiers itu memungkinkan mahasiswa menciptakan pola berulang bentuk simetris atau detail teknis secara otomatis. Hal ini sangat membantu terutama dalam proyek yang membutuhkan ketepatan dan kerapihan topologi mesh. Jadi jenis-jenis modifiers itu terdapat ada 6. Pertama itu ada mirror modifiers, itu untuk menciptakan model simetris hanya dengan mengerjakan satu sisi objek. Lalu ada array modifiers, digunakan untuk menduplikasi objek secara teratur, misalnya dalam pembuatan jendela, pagar, atau elemen mekanis. Lalu ada boolean modifiers, itu memungkinkan pemodelan kompleks melalui operasi gabung, potong, dan iris antar objek. Selanjutnya ada subdivision surface modifier, digunakan untuk membuat permukaan lebih halus, cocok untuk model organik atau maupun desain modem. I mean modern. Oke, next model bevel modifiers itu untuk memperhalus sudut tajam agar tampak realistis, sering digunakan pada model produk atau teknis. Selanjutnya ada solidify modifier, itu untuk menambah ketebalan pada objek yang semula hanya berupa permukaan sangat berguna untuk dinding atau pelat tipis. Selanjutnya untuk alur kerjanya itu proses modeling dimulai dari membuat bentuk dasar menggunakan objek primitif. Kemudian modifiers ditambahkan secara bertahap untuk membentuk struktur yang lebih kompleks dan rapi. Misalnya belajar untuk menyusun urutan modifiers dengan benar karena urutan tersebut mempengaruhi hasil akhirnya. Selama proses ini, model tetap bisa dimodifikasi kapan saja. Setelah bentuk dianggap final, modifiers dapat diaplikasikan atau di-apply untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, seperti pemetaan tekstur atau UV mapping dan rendering. Oke, untuk exercise-nya, s- eh sebentar.
Oh my God. Untuk praktikum 4, sebenarnya kami hanya diminta untuk mengerjakan bagian tangga dan tong, tapi saya mengerjakan tangan lengan robot. Pertama kita buka yang tangga dulu. Jadi ini dia objek tangga yang telah saya buat. Nah, untuk penerapan modifiers di sini tuh itu eh, saya gunakan modifiers itu untuk membuat tangga. Jadi awalnya itu saya hanya membuat bagian yang satu tangga ini menggunakan balok, lalu saya gunakan modifiers di sini. Oh my God. Modifiers itu untuk eh, membuat si tangkanya itu kayak dari awalnya satu jadi banyak, lalu agar dia itu saat menambahkan objeknya itu dia tuh tertempel ke tiang ini. Seperti itulah eh, secara garis besarnya cara saya membuat objek tangga ini, lalu saya render sehingga bentuk akhirnya seperti ini. Selanjutnya untuk tong, jadi di sini saya gunakan teknik modifier. Jadi awalnya saya hanya membentuk satu bagian aja, yaitu bagian ini, eh ininya, sisi kayunya ini sebiji, lalu dimultiply menggunakan modifiers, dan multiplaynya itu dibuat secara berpola mengikuti lingkaran yang ini. Gitu aja sih. Lanjut ke bagian lengan robot. Berikut lah, my God, so dark. Ini sebelumnya sebenarnya belum dalam tahap finishing, tapi beginilah kira-kira gambarannya. Jadi awalnya itu sebenarnya ini hanya satu bagian aja yang saya buat, tapi di modifiers agar bisa banyak dan di peletakan itu teratur. Belum saya render. Oke. Tapi yang jelas diminta di praktikum ini hanya dua objek saja, yaitu tangga dan sitong. Baiklah, ini sudah di akhir penghujung dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam saat saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.